Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 12. Saya Ratna Septianingrum dan teman saya Amalia Salsabila dan juga Faradil Hasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosesor HiSilicon atau Kirin. Sejarah mengenai prosesor HiSilicon Kirin. HiSilicon adalah perusahaan semikonduktor Cina tanpa kabel yang berbasis di Shenzhen, Guangdong dan sepenuhnya milik Huawei. Didirikan pada tahun 1991 yang menghasilkan produk SoCs. HiSilicon membeli lisensi untuk desain CPU dari IRM Holding. HiSilicon juga telah membeli lisensi dari Vivint Corporation untuk inti grafis GC 4000 mereka. HiSilicon terkenal sebagai perancang sirkuit terpadu domestik terbesar di Cina. Perusahaan atau pemilik prosesor HiSilicon Kirin. Huawei adalah salah satu perusahaan perangkat seluler yang memproduksi chipset atau SoC buatan mereka sendiri. Huawei memiliki SoC HiSilicon Kirin yang digunakan pada beberapa seri smartphone unggulan mereka. Tapi uniknya, SoC HiSilicon Kirin milik Huawei ini hanya benar-benar digunakan pada perangkat seluler Huawei saja. Pengembangan chipset HiSilicon Kirin sendiri adalah peningkatan dari R&D dari Huawei yang meningkat pada produk-produk mereka. R&D adalah yang menjadi prinsip utama Huawei yang telah mengantarnya menjadi raksasa teknologi. Dan tidak hanya di Cina, tetapi juga secara global. Wah, keren! Kelebihan dan kekurangan HiSilicon Kirin. Kelebihan HiSilicon Kirin adalah 1. Kecepatan proses data yang kencang. Dengan menggunakan fungsi prosesor ini, kamu dapat luasa saat menggunakan smartphone. Bahkan saat kamu melakukan multitasking atau membuka banyak aplikasi sekaligus. 2. Hemat daya baterai. Salah satu penyebab baterai smartphone cepat habis adalah faktor prosesor. Jumlah penghematan daya pada prosesor Kirin mencapai 40%, sangat baik untuk ukuran prosesor. 3. Penggunaan grafik yang meningkat. Tidak hanya bercahaya saja, tapi juga dapat memberikan rasa nyaman pada mata. Dengan menggunakan prosesor ini, pengguna grafik pada smartphone dapat ditingkatkan, sehingga kualitas gambar jauh lebih baik. 4. Kualitas foto lebih meningkat. Dengan dimasukkannya chip image sinyal prosesor, kualitas foto diambil lebih baik dibandingkan smartphone yang menggunakan Snapdragon. Meskipun terlihat sempurna, prosesor ini juga memiliki kekurangan loh. Kekurangannya adalah 1. Harga yang mahal. HiSilicon lebih difokuskan untuk smartphone tipe flagship atau smartphone ditunjuk pada pengguna-pengguna yang memiliki budget lebih. Prosesor ini dibuat secara khusus. 2. Hanya untuk smartphone Huawei. Prosesor Kirin diciptakan oleh Huawei untuk produk-produk dari vendor Huawei. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah prosesor ini akan disematkan pada smartphone di luar Huawei atau tidak. Fungsi prosesor. 1. Menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. 2. Mengintegrasi keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. 3. Mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa dari sebuah komputer. 5. Mengolah perhitungan algoritma. 6. Untuk mendukung kebutuhan spesifik. 7. Memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. 8. Menjaga stabilitas. Cara kerja prosesor. Menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi itu, prosesor melakukan 3 hal dasar. 1. Menggunakan arithmetic logic unit.
yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. 2. Memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. 3. Mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusannya. Berikut beberapa ciri-ciri prosesor Hisilicon Kirin. Prosesor Kirin memiliki nama dengan memakai 3 digit angka, dikategorikan berdasarkan digit angka pertamanya dan 2 angka setelahnya merupakan seri dari prosesor tersebut. Huawei Kirin juga sudah mengimplementasikan kemampuan artificial intelligence atau dapat juga disebut dengan AI pada jenis prosesor terbaru yang telah mereka buat. Jenis-jenis prosesor Hisilicon Kirin. Yang pertama, Kirin 9XX yang merupakan chipset kelas atas yang biasanya digunakan pada ponsel Huawei dan Honor. Kirin juga terdapat beberapa kategori, yaitu Kirin 930, Kirin 935, Kirin 950, Kirin 980, dan lain sebagainya. Kirin 9XX juga dilengkapi fitur lengkap seperti NPU atau fitur yang mendukung untuk mengoptimalisasikan AI. Dan yang kedua, Kirin 7XX. Kirin 710 merupakan chipset kelas menengah yang memiliki fitur-fitur turunan dari chipset kelas atas, seperti GPU turbo dan fitur AI yang juga disematkan di Kirin 710. Yang ketiga, Kirin 6XX. Chipset jenis ini adalah chipset yang banyak dipakai oleh ponsel yang terjangkau dengan harga mulai dari 1 juta sampai 3 jutaan, seperti Huawei Nova 2i dan Honor 9 Lite. Kirin juga terdapat 2 jenis kategori, yaitu Kirin 620 yang merupakan chipset dengan proses fabrikasi 28 nanometer dan Kirin 650, Kirin 655, Kirin 658, Kirin 659 yang merupakan chipset dengan 16 nanometer, dan yang terakhir K3V2 dan K3V2E merupakan chipset generasi pertama yang dikembangkan oleh Hisilicon. K3V2 chipset berbasis ARM Cortex A9 MP Core dengan proses fabrikasi 40 nanometer. Dan KG-V2E merupakan chipset pengembangan dari K3V2 yang mendukung baseband Intel. Perangkat yang menggunakan prosesor Hisilicon Kirin. Yang pertama, Huawei Mate 30 Pro. Perangkat ini dirancang dengan layar melengkung dan berponi, serta menyematkan 4 kamera belakang melingkar dengan kamera utama 40 megapiksel dan sensor lain sebesar 8 megapiksel. Yang kedua, Huawei Watch GT2. Produk jam tangan pintar ini memiliki layar AMOLED sebesar 1,2 inci dengan resolusi 390 x 390 piksel dengan diameter 42 mm. Selain itu, ada juga beberapa varian lainnya loh. Huawei Watch GT2 menggunakan Kirin AI dan sejumlah fitur seperti GPS dan monitor detak jantung serta tahan air. Ketiga, Huawei Band 4 Pro. Produk ini berupa jam tangan pintar yang dapat melacak pengguna ketika melakukan kegiatan olahraga dan juga memiliki sensor detak jantung dan saturasi oksigen. Huawei juga menyematkan konektor USB untuk pengisian daya loh. Yang keempat, Honor Vision Smart TV. Televisi pintar ini menggunakan sistem operasi Harmony OS
dan juga disematkan kamera pop-up. Huawei TV juga didukung oleh fitur Huawei Share and Sound, yaitu sebuah speaker besar di bagian bawah perangkat. Dan yang terakhir ada Huawei MediaPad M6. Tablet ini menggunakan prosesor Kirin 980 SoC dan memiliki dua varian perangkat, yakni layar berukuran 10,8 inci dan layar sebesar 8,4 inci. Seperti halnya perangkat lain, tablet ini juga tak lagi menggunakan Android, melainkan sudah mengadopsi OS Harmony. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum.